Penyebaran COVID-19 yang kian meluas menjadi keresahan bagi warga dunia. Dan hal ini juga menjadi keresahan bagi masyarakat Kabupaten Sika. Banyak di antara mereka yang mendesak pemimpin daerah, dalam hal ini Bupati Sika, untuk segera menutup jalur-jalur transportasi baik darat, laut maupun udara untuk menahan laju keluar masuk masyarakat dan barang ke Kabupaten Sika. Menjawab keresahan publik, Dewan Perwakilan Rakyat telah mengusulkan kepada Bupati Sika untuk bersurat kepada Kementerian Perhubungan untuk memberikan izin penutupan sementara jalur transportasi laut dan udara di Kabupaten Sika. Seperti apa pertimbangan-pertimbangan yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Bupati Sika? Kita akan bertanya langsung kepada Ketua DPRD Sika, Pak Donatus David. Kemarin kami sempat lihat dari DPRD dan Bupati Sika sendiri sudah bersurat ke kementerian untuk dilakukan penutupan jalur. Kira-kira itu jalur transportasi, kira-kira itu pertimbangannya apa? Pertama, sebagaimana kita mengikuti kondisi yang ada, di mana penyebaran virus COVID-19 ini saat ini cukup meresahkan di belahan dunia. Tidak menutup kemungkinan termasuk di Sika dan secara khusus kemudian secara meluas di negara Indonesia, sehingga sebagai bentuk kepedulian kami terhadap keresahan masyarakat di Kabupaten Sika saat ini, maka kita pimpinan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat, kita mengusulkan bersurat kepada Saudara Bupati untuk segera mungkin menindaklanjutinya dan mengusulkan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini melalui Kementerian Perhubungan, untuk dilakukan penutupan sementara baik di pelabuhan maupun di bandar udara sesuai dengan kewenangan yang ada. Seberapa yakin koordinasi ini bisa diiyakan dari Kementerian Perhubungan? Apakah ini sudah sesuai dengan regulasi yang ada, atau mungkin ada regulasi lain yang mendorong ini untuk bisa dilakukan? Memang kita menyadari ini sebenarnya kewenangan sepenuhnya ada di pusat. Tetapi kita juga berharap pemerintah pusat dengan melihat kondisi yang ada ini, yang terjadi di semua daerah ini, di pelosok Indonesia ini, kita berharap usulan kita ini bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat untuk sementara waktu. Sebagaimana surat kita kemarin juga kepada Saudara Bupati, kita tegaskan untuk bandar pelabuhan laut itu, kita hanya berharap supaya kapal-kapal penumpang itu yang diberhentikan sementara, sedangkan kapal barang itu diperbolehkan untuk tetap melakukan perjalanan dalam kaitan dengan pengadaan barang-barang kebutuhan pokok warga masyarakat di Kabupaten Sika ini. Ya. Jika hal ini mungkin tidak diiyakan, kira-kira ada alternatif lain untuk hal ini? Kalau artinya ini salah satu cara untuk mencegah meluasnya virus corona ini di Kabupaten Sika, sehingga itu salah satu cara yang kita lakukan. Tetapi juga dalam kaitan dengan kewenangan kita yang ada, kita selalu berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk bagaimana upaya-upaya pencegahan itu dilakukan di setiap wilayah Kabupaten Sika ini. Dan itu kemarin kita sudah melalui tim gugus tugas yang ada, sudah saling berkoordinasi dengan seluruh mitra kerja kita baik di kecamatan dan di desa untuk melakukan proses sosialisasi bagaimana upaya-upaya untuk mencegah meluasnya virus corona ini di tengah-tengah masyarakat. Itu. Kita tidak pernah berkeinginan untuk COVID-19 ini ada di Kabupaten Sika, tapi bila suatu saat hal terburuk terjadi di Kabupaten Sika, kira-kira soal pembiayaan dana, itu adakah pos dana yang kira-kira nanti bisa dialokasikan untuk penanganan hal ini? Ya, baik. Ini juga satu hal yang sangat penting karena kita bicara untuk mengantisipasi persoalan ini kembali pada soal biaya. Dan DPRD dengan kewenangan yang ada, kita sudah melakukan koordinasi dengan tim anggaran pemerintah, dalam hal ini Saudara Pelaksana Tugas Sekda Kabupaten Sika, untuk segera koordinasi dengan seluruh SKPD. Kita bisa melakukan rapat secepatnya dalam kaitan alokasi anggaran untuk penanganan darurat COVID-19 ini.
Dan itu kita upayakan, mudah-mudahan minggu depan ini kita sudah dengan pihak pemerintah untuk kita duduk bersama bagaimana berpikir untuk alokasi anggaran yang harus kita menjadi tugas kita untuk pembiayaan itu. Kita juga berharap tidak hanya melalui APBD tetapi siapa Bupati dan juga Sekda dengan kewenangan yang ada supaya bisa berkoordinasi dengan provinsi dan juga pusat agar ada dana talangan dari pusat untuk sama-sama membiayai bagaimana proses penanganan COVID di wilayah Kabupaten Sika ini. Dan untuk menghadapi situasi yang belum bisa diprediksi secara pasti tersebut, Bupati Sika Franciscus Roberto Diogo menerangkan bahwa telah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa dinas kemakmuran seperti Dinas Pertanian, Perikanan, Perdagangan agar bisa menyiapkan kebutuhan sehari-hari apabila ada pengurangan pasokan barang dari luar Kabupaten Sika. Hal ini disampaikan ketika meninjau lokasi pembangunan ruang isolasi sehari sebelumnya. Kira-kira waktu 2 minggu masa isolasi di rumah ini apakah bisa bertambah lagi waktunya, diperpanjang atau seperti apa melihat kondisi? Ya tentu bisa bertambah. Ya perlu kita ketahui di Wuhan yang sudah selesai pun orang yang terkena masih bisa sakit kembali. Jadi ini tidak main-main. Ya. Banyak narasi yang mengatakan bahwa ini juga senjata biologis. Ya, ini berdampak juga terhadap guncangan ekonomi global. Ya, untuk ekonomi kita juga sudah mengantisipasi. Ya, tadi baru pertemuan kami dengan dinas-dinas kemakmuran, pertanian, perikanan, ketahanan pangan, perdagangan, koperasi UMKM. Nah, kita harus menyiapkan apabila ya pasokan barang dari luar daerah itu berkurang, kita harus mampu menyiapkan kebutuhan kita sehari-hari. Ya, terutama kebutuhan pangan dan lain-lain. Ya, kita sudah arahkan tadi, misalnya sekarang ketersediaan gula itu sudah berkurang, harga gula sudah mulai naik. Sehingga kita ambil langkah alternatif, kita akan memproduksi gula aren ya, atau brown sugar dari bahan baku yang tersedia di daerah ini. Ya, ini sedang digeluti, mudah-mudahan kita bisa menyiapkan itu. Juga minyak kelapa dan lain-lain. Demikian laporan kami, tetap tenang di rumah, selalu cuci tangan Anda dan patuhi himbauan pemerintah. Saya Ati Kartikawati, MBC TV.